Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk mempelajari materi baru di bab 4 tentang persamaan garis lurus. Sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas prasyarat yang sebelumnya diberikan itu sebagai awal kalian memahami materi baru tentang persamaan garis lurus yang akan kita pelajari kali ini. Ya, jadi kaitannya nanti materi fungsi sebelumnya ya, kalian harus pelajari terlebih dahulu di modul 33. Setelah itu kalian selesaikan tugas materi prasyarat. Maka nanti pada saat kalian belajar tentang persamaan garis lurus, kalian tidak akan lebih mudah memahami dan tidak terlalu kesulitan nanti dalam menyelesaikan persoalan yang ada di materi persamaan garis lurus. Oke. Nah, pada materi persamaan garis lurus kali ini ada kaitan eratnya nanti dengan materi bab 2 dan bab 3 ya, tentang koordinat kartesius dan fungsi ya, relasi dan fungsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, di materi persamaan garis lurus ini merupakan lanjutan dari materi fungsi ya, yang akan kita pelajari. Di materi persamaan garis lurus ini ada grafik garis lurus. Nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat grafik garis lurus ya. Ini sebetulnya sudah kalian lakukan di materi fungsi ya. Hari ini kita sekedar mengulang materi persamaan garis lurus. Nah, pada materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang persamaan garis lurus itu sendiri ya. Pada materi sebelumnya tentang fungsi kita sudah mempelajari tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, persamaan garis lurus ini termasuk kategorinya adalah fungsi linier. Karena jika digambarkan kurvanya berbentuk garis lurus, maka disebutnya dengan persamaan garis lurus. Jadi dengan kata lain, persamaan garis lurus adalah fungsi linier. Notasi umum dituliskan dengan fx sama dengan ax plus b. Ya, dimana fx sama dengan y. Jadi fx bisa ditulis dengan y. Jadi fx sama dengan ax plus b bisa ditulis juga dengan y sama dengan ax plus b. Nah, biasanya y sama dengan ax plus b ini dituliskan notasinya jika kalian ingin membuatkan grafiknya. Jadi sebetulnya sama saja ya antara fx sama dengan ax plus b dengan y sama dengan ax plus b. Karena fx sama dengan y. Persamaan garis lurus merupakan persamaan yang memuat dua variabel. Jadi ada dua variabel x dan y dengan pangkat tertinggi variabelnya 1. Jadi pangkat x dan y-nya pangkatnya 1. Maka disebutnya linier. Kalau pangkatnya 2 namanya persamaan kuadrat ya. Secara umum bentuk penulisan persamaan garis terbagi dua. Jadi bentuk persamaan garis itu ada dua ya. Ada yang bentuk implisit dan eksplisit. Jadi penulisannya saja. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama bentuk implisit, yang kedua eksplisit. Ya. Persamaan garis bentuk implisit, ciri-cirinya yang paling gampang dan mudah adalah variabel x dan y-nya ada di ruas kiri beserta konstanta. Nah, terkadang juga ada konstantanya di ruas kanan. Tapi variabel x dan y-nya ada di ruas kiri. Maksudnya ruas kiri atau ruas kanan maksudnya adalah ini sama dengan ya. Nah, ini sama dengan ruas kiri itu sebelah kirinya sama dengan ruas kanan itu di sebelah kanannya sama dengan. Gitu ya maksudnya ya. Nah, bentuk eksplisit itu penulisannya variabel x dan y-nya ada di ruas kiri. Ini contoh misalnya ya, ini contoh 2x plus y sama dengan 6. Nah, ini variabel x dan y-nya ada di ruas kiri. Konstantanya ada di sebelah kanan. Terkadang konstantanya juga ada seluruhnya ada di ruas kiri, di sebelah kanannya ruas kanannya 0. Jadi gitu, itu bentuk
implisit ciri-cirinya seperti itu. Variabel X dan Y-nya ada di ruas kiri. Untuk konstanta bisa di ruas kiri, bisa di ruas kanan. Itu untuk bentuk implisit ya. Ciri-ciri persamaan garis bentuk implisit terdiri atas dua variabel X dan Y serta konstanta. Kemudian variabel X dan Y ada di ruas kiri dan konstanta ada di ruas kiri atau kanan. Jadi konstanta bisa kiri atau kanan. Ya. Tapi variabel X dan Y ada di sebelah kiri. Yang kedua, persamaan garis bentuk implisit. Nah, bentuknya Y sama dengan X plus B atau Y sama dengan MX plus C. Sama saja ya ini sebetulnya. Jadi A diganti oleh M, ya. B diganti oleh C. Tapi intinya adalah persamaan garis bentuk implisit adalah ciri-cirinya variabel Y-nya ada di ruas kiri dengan koefisien variabelnya 1. Di sininya 1 ya. Ini kan kalau 1 tidak ditulis. Jadi bukan 2 ataupun 3. Jadi variabel Y-nya di ruas kiri dengan koefisiennya 1. Variabel X dan konstanta di ruas kanan. Nah, untuk kasus yang nomor 1 ini, Y sama dengan 4X, ya, variabelnya ada di ruas kiri kan, variabel X-nya ada di ruas kanan. Konstantanya tidak ada ini. Yang nomor 2, Y sama dengan min 2X plus 8, variabelnya ada di ruas kiri, variabel X-nya ada di ruas kanan beserta konstan. Jadi, ciri yang paling mudah dipahami bahwa bentuk eksplisit adalah variabel Y-nya ada di ruas kiri dengan koefisiennya 1, variabel X-nya ada di ruas kanan beserta konstanta. Jelas ya? Itu ciri-ciri bentuk implisit. Jadi perbedaannya kalau bentuk implisit, variabel X dan Y ada di ruas kiri, konstanta bisa di kanan atau kiri. Sedangkan kalau bentuk eksplisit, variabel Y-nya di ruas kiri, koefisiennya 1, variabel X-nya ada di ruas kanan beserta konstanta. Jelas ya? Itu ciri-ciri yang paling mudah. Nah, sekarang kita hari ini kali ini akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis itu dari implisit ke eksplisit atau sebaliknya dari eksplisit ke implisit. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis implisit ke eksplisit. Ya. Langkahnya pindahkan variabel X dan konstanta ke ruas kanan. Harus perhatikan tanda ya, maksudnya perhatikan tanda itu pada saat dia berpindah ruas, itu operasinya berubah, jadi nanti akan tandanya berbeda. Sedangkan variabel Y tetap di ruas kiri. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kalau eksplisit itu variabel Y-nya di ruas kiri, maka dia tetap di ruas kiri. Variabel X, bagi variabel X dan konstanta di ruas kanan dengan variabel Y. Ya, di ruas kiri dengan koefisien variabel Y agar koefisien variabel Y adalah 1. Nah, contoh. Ubahlah persamaan berikut ke bentuk eksplisit. Ini kebetulan A ini bentuknya implisit ya, diubah ke eksplisit. Ya. Jadi ini bentuknya adalah implisit. Yang 8X plus 2Y sama dengan 6 ini bentuknya implisit. Nah, akan diubah ke bentuk eksplisitnya. Langkahnya mudah sekali sebetulnya ya. Cukup kalian pindahkan, ingat variabel X-nya 8X ini dengan konstantanya yang 6 ini pindah ke ruas kanan. Ruas kanan tuh maksudnya ke sini. Nah, dipindahkan ke sini. Ya. Kadang Y enggak, karena kan tadi variabel Y selalu ada di ruas kiri. Kalau bentuk eksplisit ya. Pindahkan 8X ke ruas kanan menjadi min 8X. Nah, maksudnya tadi perhatikan tanda itu di sini. 8X pindah ruas ke kanan menjadi min 8X. Ya, karena di sini tadi tandanya plus, pindah ruas jadinya min 8X. Min 6 konstantanya pindah ruas ke kanan menjadi plus 6. Jadi tolong perhatikan tandanya. Jadi jangan min 6 pindah ke sini tetap min 6. Tidak. Harus berubah. Min 6 jadinya plus 6. 8X tandanya sini positif, pindah jadi min 8. Maka 2Y sama dengan min 8X plus 6. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini variabel Y-nya koefisiennya masih 2. Tadi kan syaratnya koefisien variabelnya adalah 1. Maka 2Y supaya hanya tinggal Y, 2Y dibagi 2. Karena dibagi 2, ruas kirinya dibagi 2, maka ruas kanan pun harus dibagi 2.
Jadi rata ya, adil. Jadi kenapa dibagi 2? Agar Y-nya koefisiennya 1. 2Y dibagi 2, Y. Jadi koefisiennya 1 kan? Nah, karena ruas kiri sudah dibagi 2, maka ruas kanan dan ruas kanan pun dibagi 2. Min 8X dibagi 2, min 4X. 6 dibagi 2, 3. Maka didapatlah bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan min 4X plus 3. Jadi persamaan 8X plus 2Y min 6 sama dengan 0 sebetulnya ini sama dengan ini. Nah, pada dasar sama. Ini bentuknya implisit, yang ini bentuknya eksplisit. Jelas ya? Jadi hanya penulisannya saja. Pada dasarnya konsepnya bentuk persamaan itu sama. Hanya bentuk penulisannya saja. Oke, kita lanjut. Yang B, maka tadi didapat ya persamaan eksplisitnya adalah Y sama dengan min 4X plus 3. Yang kedua, 3X min 6Y sama dengan 12. Nah, ini bentuk implisit yang kedua ya. Tapi intinya adalah kalau bentuk implisit adalah variabel X dan Y-nya ada di ruas kiri. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti karena bentuk eksplisit itu variabel X dan Y konstantanya di ruas kanan, maka pindahkan yang 3X ini ke ruas kanan. Ya, yang min-nya nggak usah, karena kan variabelnya tetap di ruas kiri. Nah, kebetulan konstanta sudah ada di ruas kanan, mau tinggal geser aja jadi agak sedikit ke kanan. 3X pindah ruas menjadi min 3X. Ingat tadi ya, perhatikan tandanya. Kalau 3X pindah jadi min 3X. Nah, karena di sini koefisiennya min 6 dari variabel Y ini, maka supaya dia jadi 1 dibagi min 6. Jadi, kalau di sininya 2, tadi ya, bagi 2. Kalau di sininya min 6, maka bagi min 6. Min 6 dibagi min 6, 1 ya. Jadi nilainya supaya koefisiennya 1 di sini. Karena ruas kiri dan sudah dibagi dengan min 6, maka ruas kanan pun harus dibagi dengan min 6. Min 3X dibagi min 6, min bagi min, plus 3 per 6, kalau disederhanakan itu adalah setengah. Ya, pelajari lagi materi pecahan ya. Jadi min bagi min plus, kenapa di sini plus? Karena min bagi min adalah plus. Jadi 2x, 12 dibagi min 6 plus bagi min, maka hasilnya min 2. Maka didapat persamaan garis bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan setengah X min 2. Itu bentuk eksplisitnya. Bentuk implisitnya yang ini ya. Ini bentuk eksplisit. Itu kalau dari bentuk implisit ke bentuk eksplisit. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau dari bentuk eksplisit ke implisit? Nah, sebetulnya langkahnya lebih mudah kalau untuk yang eksplisit ke implisit. Ya, misalnya contoh, ubahlah pesan berikut ke bentuk implisit. Nah, ini bentuknya eksplisit kan, diubah ke implisit. Ya, Y sama dengan min 3X plus 6. Ciri-ciri bentuk eksplisit adalah tadi sudah dijelaskan di awal, variabel Y-nya di ruas kiri dengan koefisiennya 1, variabel X dan konstanta ada di ruas kanan. Itu bentuk eksplisit. Kita akan ubah ke bentuk implisit. Gimana caranya? Ya cukup pindahkan saja. Ya, yang ada yang di ruas kanan ini ke ruas kiri. Ya, yang Y kan sudah di ruas kiri, jadi tidak usah pindah. Yang ini hanya min 3X dan 5 pindah ke ruas kiri. Min 3X pindah, ingat tadi perhatikan tanda, jadi positif 3X ya. 5 pindah ruas ke ruas kiri jadinya min di, karena ruas kanan yang sudah dipindahkan semua maka kosong, maka 0. Maka ditulis 3X plus Y, urutkan ya. X dulu baru Y, jangan Y atau baru X. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah, tapi urutkan 3X plus Y min 5 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi sudah dikosongkan yang ada di ruas kanan, maka tersisa hanya 0. Maka bentuk persamaan bentuk implisitnya adalah 3X plus Y min 5 sama dengan 0. Bentuk eksplisitnya yang ini, Y sama dengan min 3X plus 5. Jelas ya? Nah, yang kedua, Y sama dengan 2 per 3X min 4. Nah, ini perlu hati-hati karena ada pecahan ya. Y sama dengan 2X plus 3 min 4. Pindah ruas sama tadi yang seperti A ya, pindah ruas. 2 per 3X jadi min 2 per 3X. Min 4 pindah jadi plus 4, ruas kanan kosong karena sudah dipindahkan semua. Nah, di sini perhatikan, karena ada pecahan, ya, ini kurang lazim ditulis. Sebetulnya sampai sini sudah selesai, cuman kurang lazim ditulis bentuk pecahan. Maka supaya per 3 ini, 2 per 3 ini tidak jadi pecahan, maka
karena penyebutnya 3, maka kalikan semua suku dengan 3. Ya. Kalikan 3. Min 2 per 3X kalikan 3 jadi min 2X. Ya. Dari mana didapat? 3 kali 2 bagi 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 3, 2. Berarti min 2X. Y dikalikan 3, 3Y. 4 kalikan 3, 12. 0 kalikan 3, ya 0 ya. Jadi didapat, jadi ini kenapa dikalikan 3? Supaya tidak pecahan. Ya. Jadi dikalikan 3 kenapa? Karena penyebutnya di sini 3. Ya. Kalikan 3 semuanya ya. Min 2 per 3 kali 3, Y kalikan 3, 4 kalikan 3. Hasilnya didapat min 2X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Sampai sini sebetulnya sudah selesai. Cuma sekali lagi agak kurang lazim penulisan persamaan bentuk implisit variabel X-nya itu negatif. Umumnya adalah positif walaupun tidak ada masalah ya. Nah, supaya dia tidak negatif kalikan dengan min 1 seluruhnya ya. Seluruh sukunya min 2X kalikan min 1 2X jadi positif kan. 3Y dikalikan min 1 min 3Y. 12 kalikan min 1 min 12. Maka didapat 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Sebetulnya sampai sini sudah selesai ya. Cuma ini supaya X-nya tidak negatif saja. Dikalikan min. Maka bentuk persamaan garis bentuk implisitnya adalah 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Jelas ya? Itu cara mengubah bentuk eksplisit dari implisit ke eksplisit dan eksplisit ke implisit. Jadi, hanya mengubah bentuk saja. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan via WA ya. Itu bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis dari eksplisit ke implisit dan implisit ke eksplisit. Setelah kalian memahami itu, nah kalian akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafiknya atau kurvanya dari persamaan garis lurus tadi. Ya, setelah kalian memahami bentuk persamaannya, kalian bagaimana cara menggambarnya. Ya, menggambar atau grafik atau kurva persamaan garis itu ada dua cara biasanya umum yang dipelajari. Ada yang melalui 2 titik saja atau beberapa titik. Itu tergantung kalian nanti memilihnya. Ya. Menggambar grafik atau kurva persamaan garis dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu garis melalui beberapa titik koordinat, lebih dari 2 titik ya, atau hanya 2 titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, berdasarkan latihan prasyarat yang sebelumnya kalian pelajari, disimpulkan bahwa persamaan garis yang tidak terdapat konstanta, ini kayak Y sama dengan 2X, konstantanya tidak ada kan, Y sama dengan min 3X, konstantanya tidak ada, maka kurva garisnya melalui titik pusat. Pasti dia melalui titik pusat 0,0. Kalau yang tidak ada konstanta ya. Tapi jika yang ada konstanta, misalnya Y sama dengan 4X min 6. Nah, ini konstantanya min 6. Y sama dengan min 2X plus 8. Konstantanya 8. Maka kurva grafiknya nanti garisnya itu akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Tidak melalui titik 0,0. Tapi jika tidak ada konstanta, maka dia akan melalui titik pusat. Jelas ya? Nah, sekarang menggambar kurva atau grafik persamaan garis yang melalui beberapa titik. Ya. Ini langkahnya ada 4 langkah. Yang pertama ambil seperti sudah dipelajari di materi fungsi ya. Ambil daerah asal X minimal 6 bilangan atau lebih, bisa lebih boleh. Ya, minimal 6 lah supaya nanti titiknya terlihat. Atau lebih, bisa 6, 7 atau terserah ya. Yang terdiri atas bilangan negatif, positif dan 0. Setelah didapat daerah asalnya, substitusikan ya ke rumus fungsinya ya, ke persamaan garisnya untuk mendapatkan daerah bayangannya ya atau daerah hasilnya Y-nya itu ya. Setelah didapat daerah bayangan, nyatakan himpunan pasangan berurutannya dalam bentuk koordinat kartesius. Setelah dibuat koordinatnya bentuk berupa titik di diagram, kalian tarik garis ya. Contoh nih, contoh 3. Gambarkan kurva atau grafik persamaan garis Y sama dengan 3X. Nah, perhatikan sini, konstantanya tidak ada. Berarti dipastikan dia pasti melalui titik pusat 0,0. Kalau konstanta tidak ada, pasti melalui titik pusat 0,0. Nah, langkah pertama tentukan daerah asalnya. Minimal 6 bilangan. Nah, ini Bapak ambil contoh. Ini bebas ya, kalian bisa tentukan. Minimal ada yang bilangan negatif, ada 0, ada positif. Tidak mesti min 2, bisa min 3, terus min 1, bisa.
Itu bebas, minimal 6 bilangan atau lebih. Semakin banyak semakin bagus. Ya, setelah ditentukan substitusikan. Nah, ini pernah kalian pelajari di materi fungsi ya. Didapat daerah bayangannya ada 6 titik koordinat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6 ya. Nah, setelah didapat langkah ketiga ini sebetulnya materinya hampir sama seperti fungsi ya. Nyatakan koordinat titik pada diagram kartesius. Nah, ini kan didapat min 2, min 6, min 1, min 3, 0,0, 1,3, 2,6, 3,9. Maksudnya adalah X-nya min 2, Y-nya min 6 gitu ya. Nah, ini masukkan ke koordinat titik. Yang mana? Nah, ini. Yang tadi yang pertama min 2,6. Ya, terus berapa? Min 1,3. Terus selanjutnya sampai ada 6 titik ya. Ada 6 titik. Nah, ini masukkan ke ininya ya. Min 2,6, min 1 ini tidak tertulis ya. Setelah titiknya ini, maka gak tarik garisnya. Nah, seperti ini. Jelas ya? Jadi didapat persamaan garisnya seperti ini. Jelas ya? Itu kalau menggunakan beberapa titik. Bagaimana kalau menggambarnya yang melalui titik potong sumbu X? Biasanya ini ada konstantanya. Ya. Langkahnya itu adalah tentukan titik potong sumbu X dengan syarat X-nya, Y-nya 0. Jadi kalau titik potong sumbu X, Y-nya 0. Kemudian tentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Yang sebelumnya sudah dipelajari di materi pacaran. Nyatakan koordinat kedua titik pada diagram kartesius, kemudian tarik garis. Kita ambil contohan ya, biar lebih cepat kalian memahaminya. Gambarkan kurva atau grafik persamaan garis 6x plus 2y sama dengan 12. Nah, ini bentuknya implisit ya. Pertama, tentukan titik potong sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0. Y-nya 0. Kalau kalian ganti y 0. Ya. 6x plus 2y sama 12. 6x ditambah 2 kali, karena y-nya 0, 2 kali 0. 0 kan? Sama dengan 12. Maka tinggal 6x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 6. X sama dengan 2. Maka didapat titik potong sumbu X-nya adalah 2,0. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya X sama 0. Ini kan sudah dipelajari di pasal ya. Nah, X diganti jadi 0. 6 kali 0, 0. 2Y sama dengan 12. Maka 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 2. Y sama dengan 6. Maka didapat 0, Y. Maka X-nya kan tadi 0 ya. Maka 0,6. Maka didapat tuh koordinatnya nih ada 2. Ada 2,0. Ada 0,6. Nah, ini masukkan ke koordinat kartesiusnya. Ya. Ke koordinat kartesiusnya. Mana? Ini. Jadi 2,0 dengan 0,6. Ya, 2,0, 0,6. Ya. Nah, ini 2,0 dan 0,6. Jadi setelah kalian masukkan ke koordinat kartesiusnya, tarik garisnya. Nah, inilah didapat kurva atau garis dari persamaan garis yang tadi ya, yang 3x plus y sama dengan, nah, jelas ya? Oke, ini dapat, nah, jelas ya? Nah, berikutnya, yang kedua, sama, ini bentuknya eksplisit kalau ini ya. Gambarkan kurva atau grafik persamaan garis y sama dengan 2x min 4. Nah, langkahnya sama tadi. Tentukan titik potong sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0. Y-nya 0. Masukkan y-nya 0. Y-nya 0. 2x min 4. Ini tinggal tukar posisi aja ya. Jadi 0-nya sebelah kanan. 2x min 4 sama dengan 0. Terus min 4 pindah ruas jadi 4. Ingat kalau pindah ruas mengubah tanda. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Maka didapat titiknya 2,0. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan
0. X-nya yang 0 ganti. 2X min 4. 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 4, min 4. Maka didapat Y-nya min 4. Jadi titiknya ada 2. Ya. Ada 2,0, ada 0,4. Setelah dua titik potong sumbu X dan sumbu Y ini didapat, tinggal kalian masukkan ke koordinat kartesius. Ingat, titik potong sumbu X berarti adanya di sumbu X. Titik potong sumbu Y berarti adanya di sumbu Y. Jelas ya? Nah, jadi titik yang kalian tadi ini kan masukkan ya ke koordinat kartesius. Setelah itu garis titiknya ya. Nah, maka didapat persamaan garisnya apa, bentuk kurvanya seperti ini. Jelas ya? Oke. Maka didapat kurva garisnya seperti ini. Oke, anak sekalian, begitu cara menggambar kurva atau grafik persamaan garis. Ya, jika ada yang belum paham mengenai apa yang Bapak jelaskan bisa ditanyakan. Kalau perlu di screenshot modulnya, mana yang belum paham tanyakan melalui pesan Japri WA. Demikian ya penjelasan Bapak tentang materi 41 ini tentang persamaan garis lurus. Nanti kalian bisa kerjakan latihan 41 ini. Ini berdasarkan contoh yang di atas ya. Ada 4 soal, silahkan kalian kerjakan di kertas kuliah bergaris atau HVS dan diarsipkan, jangan lupa. Oke, demikian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.